Halo ibu-ibu yang ada di Johor Baru, apa kabar semuanya? Seperti doa saya dan juga harapan kami dari tempat ini, semua yang ada di Johor Baru sehat-sehat. Meskipun terpisah oleh jarak, namun kita masih tetap bisa bersapa lewat media-media yang ada seperti handphone, video call, mungkin Facebook ya. Ya puji Tuhan. Seperti yang saudara lihat, kami semua di sini juga sehat-sehat yang ada di Bandung. Terima kasih untuk kepercayaan Ibu Gembala. Lewat kesempatan ini saya juga akan sharing tentang firman Tuhan. Puji Tuhan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya di sana ya. Saat ini saya ingin membawa satu renungan dengan tema menambah kekuatan ya. Kayaknya sekarang orang-orang suka rasanya aduh susah banget ya masa pandemi ini, pendapatan berkurang atau masalah-masalah rumah tangga lainnya. Kita perlu kekuatan ekstra ya, kita perlu kekuatan kita ditambah lagi ya, ekstra ya. Puji Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang ada di Matius 15 ayat 32 sampai 39. Ya, baik. Kita mulai dari ayat 32. Puji Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya semua? Saya akan bacakan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Wah, Tuhan Yesus kita ya, ini Yesus kita luar biasa. Dia punya hati yang luar biasa. Hati apa? Hati yang seperti ibu-ibu miliki pada saat ini. Coba ibu-ibu, kalau anaknya lapar gimana rasanya? Ya udah biarin aja dia lapar, gak mungkin ya. Nah, ibu-ibu sudah punya hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang apa? Punya belas kasihan. Ini poin yang pertama yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu. Hati yang berbelas kasihan. Yesus tergerak hatinya. Di dalam cerita di Lukas 7 ayat 13, ibu-ibu juga bisa baca nanti, bercerita tentang Yesus berbelas kasihan kepada seorang janda yang anaknya meninggal. Ya, Yesus tergerak hatinya. Bagaimana dengan kita? Melihat orang yang dalam kesusahan, apakah hati kita juga tergerak? Ya, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bilang, "Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan." Ya, kita minta hati seperti hatinya Tuhan. Tapi kalau ibu-ibu sekalian, kalau misalnya lihat orang dalam kesusahan, nggak ada rasa tergerak sama sekali. Tergerak itu sepertinya hatinya itu gimana ya saya boleh katakan, nggak datar aja saudara. Nggak seperti kita nggak ada kejadian apa-apa. Tergerak hatinya itu seperti ada rasa sedih, ada rasa terguncang ya. Itu pasti hati itu ada rasanya, bukan orang yang cool ya, nggak ada rasa apa-apa melihat orang yang dalam kesusahan. Kita punya hati seperti hati Tuhan, hati yang berbelas kasihan ya. Saat ini juga kita mau lihat poin yang kedua. Saya tidak lama, kita lihat poin yang kedua. Ya, di sini dikatakan apa? Masih ayat yang ke-32. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Oh, nah seperti ini loh kondisi kita saat ikut Tuhan ya. Saat kita ikut Tuhan itu tidak berarti kita jadi orang super. Manusia, semua manusia penuh kelemahan ya, ada kelemahan di dalam kehidupannya. Ada masanya walaupun dia orang yang kuat, orang yang hebat gitu ya. Tapi namanya manusia ada masanya dia lemah. Ya, nggak makan, coba aja nggak makan ya. Nggak usah makan 1 hari aja udah lemah, tambah lagi 3 hari pasti lapar
pasti juga haus, ya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Justru di dalam kelemahanlah kuasanya sempurna. Poin yang kedua, kelemahan menjadi sarana Allah menunjukkan kuasanya. Sama-sama kita buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Oh, saya ralat ya, buat ibu-ibu, maaf. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lihat, dikatakan oleh Rasul apa? Dia begitu senang. Justru saat dia mengalami kelemahan-kelemahan itu, dia dapat rasakan kuasa Tuhan yang sempurna. Coba Bapak Ibu sekalian, kapan mujizat itu bisa terjadi? Bukankah saat kita sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa? Saat kita rasa tidak ada pertolongan sama sekali, saat kita rasa benar-benar lemah dan tidak berdaya, disitulah terjadi mujizat. Kenapa dikatakan mujizat? Itu karena adalah sesuatu kuasa yang dahsyat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia ataupun kita sendiri, ataupun keluarga kita, atau suami kita, atau anak-anak kita yang dapat menolong kita. Itu dikatakan di mana mujizat terjadi. Saat kita lemah, di saat itulah Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Ya, di ayat 10, 2 Korintus 12 ayat 10, rela, ya, si rasul pun rela dalam kelemahan, dalam siksaan, kesukaran oleh karena Kristus. Kenapa? Justru di saat itulah dia bisa katakan, aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari kuasanya Tuhan. Ajaib bukan? Puji Tuhan. Kita harus menyadari akan hal itu. Saat kita lemah, bukan kita cari pertolongan ke kiri dan ke kanan. Karena pertolongan dari manusia ada batasnya, ada limitnya. Ya, saya katakan manusia punya kelemahan. Oleh sebab itu kita mau cari Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dia dapat melakukan mujizat di tengah-tengah kelemahan kita. Puji Tuhan. Poin yang ketiga. Di ayat yang ke-33. Matius 15 ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Apa yang dilakukan oleh murid-murid saat dalam keadaan seperti itu, saudara? Ibu-ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka menceritakan kondisi itu sejujur-jujurnya. Mereka nggak pura-pura, oh iya nanti ya Yesus, nanti aku ini cari dulu, nanti aku lihat dulu ke toko yang ada deket sini, nanti mungkin ada warung-warung yang jual makanan. Mereka menceritakan sejujur-jujurnya kondisi pada saat itu di tempat yang sunyi ini, bagaimana kami dapatkan makanan untuk begitu banyak orang. Tidak ada yang tersembunyi di matanya Tuhan. Di dalam Yeremia 16 ayat 17, kita buka sama-sama Yeremia 16 ayat 17. Sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi di depan mataku. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Saat ini saudara, jika saudara dalam kesulitan keuangan, jujur katakan di hadapan Tuhan. Gak usah mengada-ngada. Ya, saudara gengsi sama mungkin tetangga saudara karena saudara biasa pulang dari tempat shopping bawa banyak shopping bag, ya. Saudara gengsi, oh saudara pinjam uang sana, pinjam uang sini untuk terus bisa shopping. Jangan, saudara. Jujur dengan keberadaan. Tidak usah pinjam ke kiri kanan. Jujur keadaan saudara di hadapan Tuhan. Ceritakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku dalam kesulitan seperti ini. Ya, saudara juga saat saudara
keadaan sakit tubuh yang lemah, saudara ceritakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, aku sakit di gigi yang sebelah mana, sebelah ini, mungkin Tuhan ini sudah rasanya gak enak banget, rasanya mulutku juga udah bau, ngomong sama orang juga rasanya udah gak enak. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Saudara, saat kita menceritakan kondisi kita sejujurnya di hadapan Tuhan, Tuhan kita punya belas kasihan. Seperti yang saudara lihat pada saat Yesus berbicara kepada perempuan Samaria ini, saudara. Dia tahu kondisi perempuan Samaria ini sampai ke masa lalunya, saudara. Dan itulah yang mampu Tuhan jamah, mampu Tuhan buat mujizat saat terjadi di mana kita jujur dengan keberadaan kita. Kita tidak mengada-ngada, kita jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan ini loh Tuhan, di bank account aku tinggal segini loh Tuhan. Tuhan, saya harus bayar uang sekolah, saya harus keluarkan uang buat ini. Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita, saudara. Di depan mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jangan saudara pura-pura. Di depan Tuhan itu kita terbuka apa adanya, cerita, meraung, menyerukan semua masalah saudara. Saudara, itu yang Tuhan mau, saudara. Kita lihat apakah yang Tuhan akan kerjakan, saudara, saat dia mendengar kondisi dari cerita dari murid-murid di ayat 33 tadi, di mana dikatakan tempat ini sunyi, tidak dapat memberi roti, ya saudara, dikatakan di sana. Terus kata Yesus kepada mereka, ayat 34, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Mereka jawab dengan jujur, 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Saudara, itu semuanya diserahkan kepada Tuhan, ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Saudara, ya, kita harus belajar bagaimana kita menyerahkan. Ini poin yang keempat, ya. Serahkan semua yang ada untuk Tuhan berkati. Ya, tidak ada yang tersembunyi di matanya Tuhan. Dia mampu melihat sampai kedalaman hati kita. Kita nggak usah sembunyi apapun di hadapan Tuhan. Bawa dengan jujur kepada Tuhan. Ini Tuhan, ini sakitku, ini tubuhku Tuhan. Ini keberadaan aku Tuhan. Perekonomian keluarga aku seperti ini sekarang Tuhan. Anak aku seperti ini sekarang. Bawa kepada Tuhan apa yang kita punya, saudara. Mau kita punya rumah yang mewah, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Saat kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan dapat mengubah. Bagi manusia, kalau misalnya saudara punya uang rasanya untuk belanja cukup untuk 1 minggu, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, seperti hal yang mujizat yang kita baca dalam firman Tuhan ini, apa yang terjadi saat dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Ayat 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Coba kita lihat. Dikatakan perfect, semuanya kenyang, ya, semuanya puas. Memang apa yang ada pada kita kadang tidak akan memberi kepuasan, tapi saat kita berserah kepada Tuhan, ini yang kupunya Tuhan, semuanya akan cukup. Kata Tuhan apa? Cukup kasih karuniaku bagimu, luar biasa. Cukup apa yang Tuhan kasih kepada kita, cukup. Bahkan dalam firman Tuhan ini, bahkan Tuhan kasih surplus, luar biasa, ada lebihnya, saudara. Bahkan dikumpulkan ada 7 bakul lagi yang berisi makanan tersebut. Saudara, ini artinya apa? Tuhan kita tidak dapat dibatasi. Apa yang kita mau, saudara, apa yang kita perlu, Tuhan jauh lebih tahu. Dia tidak dibatasi oleh suatu apapun. Dia dapat menolong saudara dan saya. Dari ayat ini kita ketahui bahwa dia mampu, dia sanggup memenuhi apa yang kita perlu.
Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Serahkan aja hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Ia akan bertindak. Tapi kalau kita nggak menyerahkan kepada Tuhan, kira-kira bagaimana saudara? Apa dia bertindak? Dia bilang, ya silakan, apa yang kamu mau buat silakan. Tuhan kasih kita free will ya saudara. Silakan, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan apa yang kita mau. Tuhan gak paksa kita seperti robot saudara. Dia izinkan. Tuhan mau lihat sampai kemana kita mampu dan kuat berjalan sendiri. Sampai akhirnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Baru Tuhan bertindak. Seperti tadi, roti dan ikan yang ada kalau tidak diserahkan kepada Tuhan, apa jadinya? Cukup makan buat satu orang. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, di situ Tuhan akan bertindak, mujizatnya akan terjadi di atas kelemahan-kelemahan, kelaparan-kelaparan, segala krisis akan Tuhan ubah menjadi satu berkat yang melimpah. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Amin. Puji Tuhan saudara. Ayat yang sama di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ia akan memelihara. Tuhan akan memelihara, tapi kita harus apa? Terlebih dahulu serahkan kepada Tuhan. Nggak usah pegang sendiri segala kekhawatiran itu, nggak usah dipegang, nggak usah ditaruh di sini, nggak usah ditaruh di sini ya saudara, nanti jadi penyakit ya. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan dikatakan lagi Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Waduh, ini yang saya senang saudara. Serahkan. Hari ini kita planning buat apa? Meskipun belum kita lakukan, kita serahkan dulu sama Tuhan. Karena kalau kita sudah serahkan, semuanya itu done. Semuanya all can be finished, ya. Semua akan selesai. Amin, saudara. Kita rasa mungkin kita, hari ini banyak banget pekerjaan. Hari ini mesti drive, mesti ngajar anak belajar, hari ini mesti masak, mesti cuci baju, mesti apa, banyak sekali. Saudara tidak usah khawatir, serahkan kekhawatiranmu. Segala perbuatan yang kita mau lakukan nih hari ini, kita serahkan sama Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Semuanya akan terlaksana, semuanya akan beres, semuanya akan selesai. Haleluya. Saudara, saya lanjut lagi ya saudara. Sekarang saya mau tantang saudara, bagaimana sikap kita melihat orang sekitar kita yang sedang lemah. Saya nggak berbicara tentang ibu-ibu sekalian dan saya. Sekarang kita lihat sekitar kita. Ya, ini sekarang saya nggak berbicara tentang saya dan ibu-ibu yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana dengan sanak saudara kita yang kita kenal dan mereka sedang dalam keadaan lemah. Hati Yesus penuh belas kasihan. Mau dengar cerita mereka, kondisi mereka, menerima semua keberadaan mereka, tidak menuntut, berdoa bagi mereka untuk mereka diberkati dengan apa yang sedang mereka alami. Kita lewat cerita ini kita harus sadar, saat kita ketemu teman-teman yang dalam keadaan lemah, kita harus memiliki hati Yesus untuk apa? Kasihan lihat mereka. Kita mau dengar cerita mereka, kita mau dengar kondisi mereka seperti apa, dan kita mau apa? Menerima keberadaan mereka. Jangan kita yang menghakimi, itu sih karena dosa, itu sih karena kamu begini, karena kamu begitu. Tidak saudara, kita mau seperti Yesus, kita menerima mereka dan kita berdoa bagi mereka, kita memberkati mereka seperti yang Yesus lakukan, memberkati. 7 ketul roti itu diberkati oleh Tuhan, dan kita lihat apa yang akan terjadi ya. Tuhan akan buka jalan bagi mereka, Tuhan akan mengadakan mujizat. Bukan kita saudara, kita sangat terbatas, tapi Tuhan kita gak pernah terbatas. Haleluya. Poin yang terpenting di akhir dari renungan pada saat ini, poin yang terpenting, bersyukur. Ya, ibu-ibu sekalian, saya mau ngajak kita bersyukur.
Di masa-masa sekarang ini saya mau mengajak ibu-ibu sekalian, kita banyak-banyak bersyukur. Untuk apa? Untuk orang yang dalam masalah tadi, kita syukur dia dalam masalah. Atau kita bilang, duh syukur dia ada kekurangan, duh syukur dia dalam keadaan lemah. Bukan itu. Bukan itu yang kita syukurin. Bukan kita bersyukur untuk itu. Hal apa kita mesti syukurkan? Bukan atas masalah-masalah itu, bukan atas kekurangan itu, bukan atas semua keberadaan itu, atas semua kelemahan-kelemahan orang itu. Bukan. Jangan. Kita jangan mengolok-olok mereka. Kita bilang syukurin, bukan begitu ya. Melainkan apa, saudara? Kita bersyukur untuk apa? Orang-orang tersebut menyerahkan masalahnya ke tangan yang tepat. Ya, bukan maksudnya kita, bukan maksudnya mereka cerita sama kita terus kita menjadi tangan yang tepat, bukan. Melainkan kita mengajak mereka menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Ya, ke tangan yang tepat, tangan Yesus Kristus. Kita juga menyerahkan masalah rumah tangga kita, masalah ekonomi kita, masalah pribadi kita kepada Tuhan Yesus. Tangan yang tepat, tangan yang membuat mujizat, yang mengadakan, yang melimpahkan, yang ajaib. Tangan yang kuat untuk menolong kita, saudara. Tangan yang memberikan jawaban. Jadi saat kita menyerahkan kepada Tuhan, Dia akan menambahkan kekuatan kepada kita. Haleluya. Saudara, kita perlu kekuatan di saat kita lemah. Amin. Ya, saat kita lemah kita perlu kekuatan. Kita datang kepada siapa, saudara? Kita datang kepada Tuhan, tempat yang tepat, tempat yang dapat memberikan kita kekuatan. Ayat yang terakhir menjadi ayat hafalan bagi ibu-ibu sekalian dan bagi saya juga, supaya kita tetap kuat. Puji Tuhan. Mazmur 138 ayat 3. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Puji Tuhan. Waktu kita berseru, Tuhan menjawab. Dan Tuhan tidak tinggalkan. Dia menambahkan kekuatan bagi jiwa kita, saudara. Masalah bisa tetap ada. Persoalan bisa datang silih berganti. Keadaan bisa tidak berubah. Tapi yakin, kekuatan dalam jiwa kita untuk kita hadapi itu semua Tuhan tambahkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nanti untuk doa penutup saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Haleluya.